Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Bella. Hari ini kita masih membahas mengenai teks diskusi ya. Tapi sebab yang akan kita bahas berbeda di minggu yang sebelumnya, di mana minggu sebelumnya kita membahas mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks diskusi, di mana minggu ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks diskusi. Ibu sangat mengharapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan memahami apa yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti itu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita masuk ke materi. Di sini Ibu menyelipkan beberapa, tidak semuanya, mengenai definisi dan ciri-ciri dan fungsi dari teks diskusi, di mana minggu lalu sudah kita bahas mengenai ini. Cuman Ibu mengulik sedikit agar kalian tidak lupa akan pembelajaran di minggu lalu. Jika kalian lupa pembelajaran di minggu yang lalu, kalian bisa membuka buku catatan kalian atau menonton video mengenai definisi, ciri-ciri, dan tujuan dari teks diskusi yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Di sini Ibu hanya membahas sedikit mengenai pembelajaran di minggu lalu, yaitu diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran, ide, pendapat, gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Diskusi dilakukan secara terarah mengenai masalah yang sedang dihadapi. Masalah tersebut diselesaikan untuk mencari solusi terbaik atau yang sering kita sebut dengan istilah hasil dari keputusan dan simpulan. Yang kedua, ada fungsi dari teks diskusi. Mohon maaf, tadi sepertinya Ibu di awal membahas mengenai tujuan ya. Maaf salah, itu mengenai fungsi dari diskusi. Yaitu dibagi menjadi 6, ada 6. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah, yang kedua untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas, yang ketiga untuk bertukar pikiran, pendapat, dan gagasan, yang selanjutnya untuk menambah hubungan sosial dengan orang lain dan masyarakat, yang kelima untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap organisasi dan kelompok tertentu, yang keenam sebagai wadah pertemuan dan dalam perbaikan dan menyelesaikan masalah. Tidak kita bahas secara rinci karena memang minggu lalu sudah kita bahas. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai struktur dari teks diskusi. Apa yang kalian pikirkan jika kalian mendengar kata struktur? Ya, benar. Struktur. Tersusun ya, tersusun. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai susunan dari teks diskusi. Langsung saja. Struktur dari teks diskusi dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan atau isu, yang kedua ada isi atau argumen, yang ketiga ada simpulan. Langsung saja kita bahas yang pertama mengenai pendahuluan atau isu. Di sini pendahuluan atau isu, pada bagian isu disebut juga dengan bagian masalah. Bagian ini seorang penulis mencoba memberikan gambaran tentang isu yang akan dibahas dalam diskusi. Masalah-masalah yang memang menurutnya penting untuk dicarikan solusi terbaik dalam menentukan keputusan. Pada bagian ini, si penulis itu harus menuliskan suatu topik atau masalah yang ingin dibahas lebih lanjut pada sebuah teks diskusi seperti itu ya. Biasanya pada pendahuluan atau isu berisikan tentang pernyataan untuk membatasi topik, yang kedua latar belakang topik, yang ketiga sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Biasanya isu atau pendahuluan ini biasanya terletak pada awal ya, pada awal paragraf atau pada awal cerita atau awal teks diskusi.
Jadi dibagi menjadi 3 itu pernyataan untuk membatasi topik, yaitu pernyataannya itu dibatasi agar membahas mengenai masalah pada bagian isu gitu. Kedua, latar belakang topik. Jadi ya masalah dari topik yang akan dibahas pada teks diskusi tersebut itu apa gitu. Yang ketiga, ada sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas, di mana sudut pandang ini kan di dalam teks diskusi dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang yang pro atau mendukung dan sudut pandang yang kontra atau penentang gitu, yang tidak mendukung. Yang kedua itu kita akan bahas mengenai bagian argumen atau pendapat. Pada bagian argumen atau pendapat dalam teks diskusi mencakup jenis, yaitu argumen yang bersifat mendukung dan menentang. Pada bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu argumen yang pro dan argumen yang kontra. Argumen yang mendukung berisi tentang uraian lebih lanjut berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Bagian argumen pendukung merupakan tulisan yang pembahasannya searah, setuju, dan bersifat mendukung topik yang menjadi bahasan pada diskusi yang ada di dalam teks. Seperti yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari juga di buku paket kalian, bisa dibaca di halaman 117 atau 118. Bisa kalian cari dan kalian tentukan yang mana ya yang merupakan argumen pendukung. Di situ sudah ada di teks itu, kalian baca kembali teks tersebut dan kalian lihat yang mana yang merupakan argumen pendukung. Yang kemudian selanjutnya ada argumen penentang atau biasa disebut dengan argumen kontra. Sekali lagi, argumen itu merupakan pendapat dari beberapa orang, pendapat dari teks tersebut, seperti itu ya. Argumen yang menentang berisi tentang pendapat yang bersifat menentang dari ketentuan diskusi. Pendapat yang menentang tentu bertolak belakang, ya pasti ya, bertolak belakang dengan yang setuju dan dengan pendapatnya sendiri yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Maksudnya beda nih, yang nggak setuju, pokoknya dia nggak setuju sama pendapat yang setuju, seperti itu. Pada bagian argumen penentang merupakan kebalikannya, seperti ibu bilang tadi, kebalikannya dari argumen pendukung. Bagian ini berisi tentang pembahasan yang bertolak belakang dan menentang topik yang menjadi bahan perbincangan pada teks. Jadi lawannya nih, lawan dari setuju nih, dia ngejel nih, maksudnya kita kasar ngomong misalnya ngejel nih, dia menentang dari argumen yang setuju. Bisa dipahami ya anak-anak. Biasanya pada bagian isi atau argumen itu berisi mengenai serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro, 2 atau 3 paragraf merupakan argumen yang tidak setuju atau kontra. Seperti yang ibu bilang tadi, kalian bisa membacanya dan menentukan mana yang pendapat kontra dan mana yang pendapat pro dan pendapat kontra pada buku paket kalian, dapat dibaca ulang di halaman 117 sampai dan 118, seperti itu ya. Terus selanjutnya menggunakan bahasa persuasif, kemudian menggunakan bahasa kohesif yang menghubungkan gagasan. Ini kedua kebahasaan ini insya Allah akan kita bahas di minggu selanjutnya tentang kebahasaan teks diskusi. Selanjutnya tentang simpulan. Pada bagian ini berisi tentang saran dari penulis mengenai hasil yang sudah disepakati bersama masing-masing peserta diskusi.
saran atau kesimpulan dapat memberikan gambaran tindak lanjut dari pembahasan berikutnya. Hasilnya adalah keputusan yang dapat memberi manfaat dari proses diskusi terkait masalah yang sedang dibahas. Pada bagian ini saran ya mengenai topik yang tengah dibahas dalam diskusi. Pernyataan yang tidak memiliki tendensi kepada suatu pihak dan merupakan jalan tengah dari isu yang didiskusikan. Jadi solusi. Jadi di bagian simpulan ini memberikan solusi akan kedua argumen yang pro dan argumen yang kontra. Kemudian mengevaluasi mana argumen yang paling efektif gitu. Apakah argumen yang pro yang paling efektif ataukah argumen yang kontra yang efektif tanpa mentendensi kedua kepada suatu pihak gitu. Tanpa menghakimi, maksudnya tanpa menghakimi satu sisi. Rekomendasi sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Jadi simpulannya itu ya seputaran dari teks diskusi tersebut gitu, nggak jauh-jauh dari situ gitu kesimpulannya. Baik, itu saja yang dapat kita bahas di materi kali ini mengenai struktur teks diskusi. Jika Ibu harap sih kalian dapat memahaminya, tetapi jika ada yang memang belum paham atau kurang memahami tentang penjelasan dari Ibu, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Bella. Kalian bisa WhatsApp ke Ibu Bella mengenai materi yang kurang jelas yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika terjadi kesalahan pada pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kalian telah bersama-sama menyimak video ini. Dan tugasnya adalah kalian catat materi ini di buku catatan kalian. Seperti itu. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.